Oke, halo teman-teman. Kali ini kami akan menyampaikan materi tentang parameter W dan Pre di Scopus. Jadi, apa itu parameter Pre dan W? Ini disebut sebagai proximity operator, di mana dengan dua operator ini kita bisa menentukan jarak antar dua kata kunci yang kita tentukan. Kalau tanpa Pre dan W, ketika kita menulis dua kata kunci dengan N misalnya atau OR, mohon maaf N, karena ada dua syarat itu harus terpenuhi ya. Kalau tanpa Pre dan W maka bisa jadi jaraknya jauh. Satu di kalimat ini, yang satu di kalimat kesekian. Tapi dengan Pre dan W kita bisa menentukan seberapa dekat dua kata kunci ini posisinya. Gitu. Nah, bedanya apa Pre dan W? Jadi kalau W itu dua kata kunci bisa ditentukan kedekatannya, tapi bisa bolak-balik. Maksudnya, bisa kata kunci satu dulu baru kedua, atau dua dulu baru satu. Itu kalau pakai W. Tapi kalau dengan Pre, maka urutannya sudah pasti. Mana yang ditulis dulu, itu yang akan dicari lebih dulu. Oke. Berikutnya contoh misalnya ini, kita lihat baris satu saja ya. Misalnya perpustakaan universitas Pre garis miring 2 atau W garis miring 2 mahasiswa. Maka antara perpustakaan universitas dan mahasiswa itu akan dipisahkan oleh maksimal 2 kata. Begitu. Kalau tanpa Pre dan W bisa jadi perpustakaan universitas bla 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 bla, kemudian baru di kalimat yang lain yang sudah jauh itu mahasiswa memanfaatkan dan seterusnya. Oke, berikutnya ini beberapa contoh ya. Misalnya library W.2 university, maka hasilnya akan seperti ini. Bisa library dulu, bisa university dulu, tapi jaraknya maksimal dua kata. Tapi kalau Pre itu library Pre 2 university, maka yang akan dimunculkan lebih dulu itu library, baru diikuti oleh university. Kemudian Pre dan W ini akan terasa bagus, sakti, sebut saja begitu, kalau kita gunakan di abstrak atau full text. Kalau di judul itu kan kata-kata di dalam judul itu relatif tidak banyak ya, sehingga tanpa W dan Pre kemungkinan sudah bisa digunakan gitu. Mohon maaf, kata kunci tanpa W dan Pre itu sudah bisa digunakan kalau di kata kunci, dengan N saja bisa. Baik, kemudian yang kedua, W dan Pre itu kalau digunakan di abstrak atau di full text, jika database-nya support full text, tapi khusus di Scopus hanya di abstrak ya, itu bisa jadi alternatif ketika pencarian di judul atau keyword itu nggak ada hasil itu. Aduh, kok nggak ada hasil ya. Gitu. Nah, kita bisa pakai W dan Pre di abstrak. Siapa tahu ya, ada abstrak yang membahas topik yang kita cari meskipun itu hanya sedikit sekali bahasanya. Tapi nanti paper tersebut bisa jadi paper kunci untuk mendekati paper-paper yang lain kan gitu. Oke, berikutnya ini beberapa tips. Jadi yang pertama, kalau kita ingin mencari di dalam satu kalimat, gunakan maksimal 15. Jadi Pre atau W 15 gitu. Tapi kalau paragraf gunakan 50. Kalau misalnya dua kata itu mepet, dekat, tanpa jarak, maka gunakan 0. Itu hampir sama dengan N ya. N tapi ini harus dekat atau mirip dengan petik 2 gitu. Oke. Ini tips kedua. Untuk menghindari kebingungan itu gunakan kurung yang jenisnya seperti ini ya. Jadi ada dua jenis kurung nanti. Ini artinya apa? Artinya si Pre channel ini akan digarap bareng gitu oleh si Scopus gitu. Si Pre 2 channel. Ini dikerjakan dulu baru nanti dikerjakan dengan yang lain kalau misalnya ada tambahan lagi. Kemudian tips berikutnya bisa digabung dengan asterisk atau tanda tanya, tapi sama juga harus dibuka kurung tutup kurung seperti ini. Misalnya ini title abstract keyword SIP
asterisk pre 0 channel. Kemudian tips berikutnya, pre dan W ini tidak bisa digunakan digabung dengan and or not jika itu tanpa tanpa buka kurung tutup kurung. Jadi maksudnya tidak jelas mana yang harus dikerjakan lebih dulu gitu. Contohnya ini, kalau yang atas itu error gitu. Kenapa? Karena pre-nya itu disambungkan dengan ship and channel and fish. Dan si pre ini akhirnya kan tidak si Scopus akan kesulitan. Dia akan si by pre ini itu akan dikerjakan dengan mana dulu ini, dengan ship and channel and fish-nya itu urutannya bagaimana gitu. By kemudian ship atau by kemudian channel atau by kemudian fish, itu nggak jelas, sehingga ini akan error. Kemudian yang kedua, ini bisa. Kenapa? Karena di sini ditentukan dengan jelas bahwa by dan ship ini dikerjakan lebih dulu, baru kemudian di-or-kan dengan channel dan fish. Yang terakhir, yang paling bawah ini nggak bisa. Alasannya hampir sama dengan yang pertama. Mohon maaf, yang ketiga ini harusnya paling belakang ada tutup ya. Meskipun ini contoh yang gagal, yang error, tapi harusnya ada kurung. Baik, berikutnya tips 5. Kita bisa gunakan pre ini bareng, tapi pre dan W ini bareng, tapi harus dengan parameter yang sama. Contohnya yang paling atas ini benar. Kenapa? Karena pre dan pre. Kemudian 6 dan 6. N-nya sama, operatornya sama. Tapi yang kedua dan ketiga ini nggak bisa. Kenapa? Karena yang kedua ini N-nya beda, yang ketiga ini operatornya yang berbeda. Baik, berikutnya tips 6. Ya, kita bisa gabung beberapa kelompok begitu. Tapi tentu saja kelompok itu dibuka kurung tutup kurung, dan beberapa kelompok itu bisa digabung dengan N or not gitu. Kemudian tips ke-7, pre dan W ini nggak bisa jika dia bukan menggabungkan ya, dia menghubungkan dua kata yang satu eksaktum, yang satu masih longgar. Contoh ini yang atas ini bisa. Kenapa? Sama-sama longgar. Potato dan tomato itu nggak dikasih eksak. Yang kedua ini yang satu dikurung, yang model ini yang saya sebut tadi ada dua model kurung ya. Ini potato itu dibeli kurung seperti itu, yang tomato enggak. Ini nggak bisa. Tapi kalau tomato dan potato sama-sama diberi kurung yang jenis model ini ya, nggak tahu ini jenis namanya apa ini. Ini baru bisa. Begitu. Kemudian sebenarnya apa bedanya sih tadi kurung yang model melengkung dan kurung yang modelnya seperti ini? Mohon maaf nih, saya nggak tahu namanya. Bedanya gini, jadi kalau ini contoh ya, misalnya yang paling atas itu heart attacks, itu jumlah hasilnya 2242, tapi heart attack tanpa S itu sama hasilnya. Artinya apa? Artinya si Scopus kalau diberi kata kunci yang dipetik seperti itu, dia akan mencari heart attack yang nyambung satu frase, tetapi bisa jadi dia ini kan masih longgar ya. Teksnya bisa tambah S, bisa tidak. Nah ini kecerdasan buatan si Scopus yang dia bisa mendeteksi kata-kata yang memang dia mirip atau kata dasarnya sama gitu. Tapi kalau misalnya heart attack ini diberi tanda kurung yang model kurung kurawal ya, dulu sebutannya seperti itu. Itu yang akan dicari ya hanya seperti itu. Heart attack tanpa S ya yang dicari ya heart attack tanpa S. Heart attack dengan S, maka dia akan mencari yang dengan S. Maka ini fungsinya seperti itu ya.
Kemudian berikutnya, oke, kita coba praktekkan. Contohnya kita pakai di Scopus ya. Misalnya saya ingin mencari machine learning. Oke, tanpa pre dan we dulu. And medical. Nah, oke. Di abstrak deh biar oke, oke biar ketiga-tiganya deh. Search. Hasilnya oke. Hasilnya 25.000. Oke ya, 25.000. Ini machine learning and medical di title abstract keyword. Kita coba lihat. Nah, ini machine learning bla 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 baru medical. Jadi jaraknya jauh. Demikian juga yang lainnya. Medical bla 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 machine learning. Oke, itu kalau N, pakai N ya. Sekarang saya coba pakai W. W3. Oke. Jumlahnya kira-kira berapa? Jumlahnya jadi lebih sedikit, 1127. Machine learning W3. Oke, ini hasil dari machine learning W_3 medical. Kita lihat abstrak. Nah, ini machine learning algorithm medical. Jadi jaraknya 1, dekat, maksimal 3. W3 berarti maksimal 3. Kita lihat yang lain. Nah, ini juga medical center machine learning. Kemudian yang lain juga, oke, machine learning models in medical. Ya, jadi bisa medical dulu, bisa machine learning dulu, tapi dia jaraknya hanya dibatasi oleh maksimal 3. Oke, 1127. Kalau kemudian kita ganti menjadi pre. Nah, lebih sedikit lagi. Lebih sedikit lagi, dia cuma 656. Machine learning medical, maka yang akan ditemukan itu harus machine learning dulu baru medical, bukan sebaliknya. Kita lihat machine learning medical. Oke, yang ini machine learning models in medical. Ya. Oke, kemudian yang ini, oke, yang ini nggak ada. Kita lihat di judul machine learning in medical, gitu kan. Kemudian di sini kita lihat yang ini. Oke, machine learning tool use in. Jadi ini tiga kata pemisahnya baru medical. Begitu. Kalau kemudian ingin digabung dengan yang lain, maka kita tinggal arahkan ke sini. Ini bisa dikurung, kemudian baru ditambahi dengan yang lain, misalnya apa ya, or itu, or kemudian machine learning pre-3 apa medical, kemudian yang satu misalnya psikologi atau apa ya, engineering lah, begitu. Nah, kita coba search. Nah, kita akan dapatkan gabungan. Bisa machine learning and medical atau machine learning dan engineering gitu. Oke, begitu. Kemudian jadi ini penggabungan ya, tadi penggabungan dua kelompok proximity, satu machine learning medical, satu machine learning dan engineering. Nah, tadi ada kami beri contoh terkait dengan buka kurung tutup kurung. Nah, misalnya seperti ini. Kalau misalnya yang dikurung seperti ini hanya satu, itu bisa atau tidak? Oke, dia akan error. Dia akan error. Kalau dua-duanya dikurung seperti ini, baru dia bisa. Ini exacton ya. Jadi machine learning ya machine learning aja, bukan machine learnings.
Medical ya hanya medical saja, bukan medicals dan seterusnya. Oke, sorry, kita lihat di sini hasilnya jadi 573 ya. Oke, machine learning algorithm medical. Yang ini juga machine learning models in medical dan seterusnya. Oke, begitu teman-teman, silakan nanti dimanfaatkan, bisa digunakan untuk pencarian, dan tentu saja ini bisa dikembangkan ya, bisa dengan model seperti ini. Jadi yang pertama ada di sini, kemudian nanti bisa juga yang kedua ada di sini, dan ini bisa dipilih ruasnya di mana gitu. Jadi bisa digabung-gabung seperti ini. Tapi sekali lagi kembali ke beberapa tips tadi, ada beberapa ketentuan di dalam pencarian menggunakan proximity operator. Saya kira demikian, semoga bermanfaat.